Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berkontakkan Sosial Budaya dan Semangita, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Teknik Sipil. Di sini kami akan menjelaskan membangun argumentasi dan ketahanan nasional dan negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa. Setidaknya ini terbukti pada saat Indonesia menghadapi ancaman komunisme dan menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang akan datang. Unsur-unsur ketahanan nasional terdiri atas 8 unsur dan dibagi menjadi 2. Yang pertama astra gatra dan yang kedua adalah trigatra. Yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra yaitu gatra, letak, dan kedudukan geografi. Gatra, letak geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara. Yang kedua, gatra, keadaan dan kekayaan alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang terakhir, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kehidupan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Yang kedua, 5 aspek yaitu yang pertama adalah gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai bersama dengan yang diyakini baik bangsa. Yang kedua, gatra politik. Gatra politik ini sangat berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak terjadi kebijakan substantif dan produktif. Yang ketiga, gatra ekonomi merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan di era global sekarang ini. Yang keempat, gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Yang terakhir, gatra pertahanan dan keamanan. Gatra pertahanan dan keamanan negara menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Menurut Sunardi 1997, model ketahanan nasional dengan 8 gatra atau astrogatra ini secara matematis dapat dirumuskan. K di dalam kurung T sama dengan di dalam kurung trigatra panca gatra T, atau dalam kurung GDA di dalam kurung IPSH T. Keterangannya yaitu KT kondisi ketahanan nasional yang dinamis, G kondisi geografi, D kondisi demografi, A kondisi kekayaan alam, I kondisi sistem ideologi, P kondisi sistem politik, E kondisi sistem ekonomi, S kondisi sistem sosial budaya, A kondisi sistem ankam, F fungsi dalam pengertian matematis, dan T dimensi waktu. Mengukur kondisi ketahanan secara keseluruhan tentu saja tidak mudah karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan, misalnya mengukur kondisi ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi adalah di mana kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi kesulitan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi yaitu A. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi yang memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika tingginya tingkat pengangguran.
B. Kemampuan untuk menahan guncangan. Itu misalnya saja yaitu keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multiterampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. C. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap mereka dan dianggap sebagai fungsi terdapat dari ketahanan ekonomi. Banyak hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi suatu bangsa dan dapat dilihat dari gambar, yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, PBN, stabilitas sosial, perdagangan dalam dan luar negeri, lokasi geografis, sumber daya darat atau laut. 2. Esensi dan urgensi bela negara. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Rakyat Terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wandra, pertahanan sipil atau Hansip, mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, yaitu sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, yaitu ofisial kemasyarakatan. Maka dari itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. C. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikannya. Berkarya nyata untuk kemanusiaan. D. Aktif mengulangi ancaman terutama ancaman non-militer yang menjadi sukarelawan bencana banjir. F. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. G. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Praktik kewarganegaraan. Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap sudah tidak lagi menarik atau unsur pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non-fisik. Jawabannya itu, dalam konteks bela negara, bagi generasi muda saat ini atau generasi Z perlu dirumuskan untuk mendapatkan format atau bentuk baru wujudkan yang sesuai dengan itu lebih akan seperti dominasi yang tidak dulu di Indonesia. Opsi menjadi pembayar pajak yang baik juga bukan opsi yang ideal dan terlalu rapuh. Teks pembelajaran bela negara bukan dengan tapi sejarah dari berbagai sumber di dunia. Cara tersebut lebih efektif dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air karena generasi muda diajak untuk mengenal kembali asal-muasal dan masa lalu negeri kita. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.